Ya, selamat sore. Salam Ajo Talks. Episode ke-11 merupakan episode tentang Formula 2 di Australia. Pagi sebelum balapan F1, feature race itu sudah selesai. Jadi sesuai perkataan saya kemarin, saya akan bahas lebih lanjut tentang balapan Formula 2 di Australia. Sekarang, sambil mengisi waktu puasa, kita akan bahas hasil Formula 2 terlebih dahulu. Seperti biasa, kita mulai dari sprint race dulu. Pada sprint race Formula 2, Roman Stanek akhirnya meraih kemenangan pertamanya pada tahun keduanya di Formula 2. Dennis Hauger finish kedua dan Kusmaini ketiga. Franco Colapinto setelah kemarin bapuk di Jeddah, kini ia finish keempat, diikuti Ritomo Miyata. Ishak Adjar yang harusnya menang tetapi dia kena penalti karena insiden terhadap dua pembalap. Lalu Victor Martons yang comeback dari peringkat 21 dan Zak O'Sullivan melengkapi 8 besar. Yang DNF dalam balapan ini ada 4 pembalap, yakni Andrea Kimi Antonelli, Richard Verschoor, Gabriel Bortoleto, dan Pepe Marti. Keempatnya DNF karena tabrakan. Untuk Bortoleto dan Marti saat start, sementara Antonelli dan Verschoor saat menjelang pertengahan jalannya balap. Kita ulas jalannya balap terlebih dahulu yang dilaksanakan selama 23 lap. Ishak Adjar yang startnya sangat bagus, tiba-tiba dia tega banget menabrak rekan setimnya. Pepe Marti dan Gabriel Bortoleto jadi korban kengerian startnya Adjar, sehingga kedua pembalap yang terlibat harus out dari balapan ini. Safety car langsung dikerahkan selama 6 lap. Saat restart, Zen Meloni turun jadi peringkat 10 karena keluar jalur. Dennis Hauger yang sedang on the charge naik jadi peringkat ke-7 usai menyalip Zak O'Sullivan. Namun, pada lap ke-10, Andrea Kimi Antonelli dan Richard Verschoor bertabrakan menjelang belokan terakhir. Antonelli spin dan menabrak Verschoor serta Paul Aron tak bisa menghindar. Akibat insiden ini, safety car kembali dikerahkan selama 4 lap. Pasca restart, Paul Aron yang mengalami kerusakan sep depannya kesulitan mengendalikan mobilnya sehingga ia keluar jalur dan turun jadi peringkat ke-18. Di lap ke-20, Victor Martons yang start paling belakang sedang melancarkan misi comebacknya jadi peringkat 7. Dan menjelang lap terakhir, Dennis Hauger berhasil menyalip Kusmaini hingga ia naik jadi peringkat ketiga. Ishak Adjar sebenarnya berhasil menangkan balapan ini. Namun, ia harus kena penalti karena membuat Gabriel Bortoleto dan Pepe Marti bertabrakan saat start. Tega banget tuh si Ishak Adjar. Dia menabrakkan timnya sendiri. Makanya itu, dia layak kena penalti untuk pembalap Prancis tersebut. Yang berarti, Roman Stanek jadi pemenang, Dennis Hauger kedua, serta Kusmaini finish ketiga. Victor Martons berhasil comeback dari peringkat 21 hingga finish ke-7 dalam balapan ini. Lalu kita menuju ke feature race. Di feature race, setelah nafsuan yang berujung tega sama rekan setimnya, Adjar pun berhasil bounce back dengan menang dalam balapan ini. Paul Aron finish kedua dan Zen Meloni yang penguncak klasemen finish ketiga. Andrea Kimi Antonelli yang juga bounce back dari DNF-nya finish keempat, serta Ritomo Miyata finish kelima. Lalu Richard Verschoor ke-6, Colapinto ke-7, tapi dia update bahwa Colapinto didiskualifikasi. Villa Gomez ke-8, Martons ke-9, dan Ollie Bearman melengkapi 10 besar. Yang DNF dalam balapan ini ada Dennis Hauger, Zak O'Sullivan, Joshua Dirksen, dan Gabriel Bortoleto. Saat start, Dennis Hauger langsung memimpin setelah belokan pertama. Namun, ia sempat disalip oleh Andrea Kimi Antonelli sebelum memasuki lap kedua. Di lini belakang, Zak O'Sullivan menabrak Roman Stanek sehingga pemenang sprint race kemarin langsung spin dan turun jadi papan buncit untuk si Stanek ini. Tak butuh waktu lama, Dennis Hauger langsung kembali ke peringkat pertama setelah lap kedua. Pepe Marti dan Zen Meloni keluar jalur pada lap keempat dan ke-6, membuat Marti turun jadi peringkat 7 dan Maloney kehilangan posisi podiumnya dari Kusmaini. Virtual safety car dikerahkan karena Joshua Dirksen ditabrak Zak O'Sullivan pada belokan ke-13. O'Sullivan lagi dan lagi menabrak pembalap lain. Pasca restart virtual safety car,
Kusmaini langsung ambil alih peringkat pertama dari Dennis Hauger. Pit stop wajib dilakukan pada lap ke-10 dan Hauger bersama dengan Antonelli, Aron, Maloney, Verschoor, dan Marti masuk pit untuk ban medium. Pasca keluar dari pit, Hauger baru belakang 7, Hauger lock up dan menabrak dinding. Akibat itu, Hauger harus out dari balapan ini karena kecelakaannya. Safety car langsung dikerahkan sama 5 lap. Isaac Adjar berstatus virtual leader karena 7 pembalap di depannya belum masuk pit. Restart pada lap ke-16, Jack Crawford langsung menyalip Enzo Fittipaldi hingga naik jadi peringkat 3. Di lap selanjutnya, Isaac Adjar langsung ambil alih peringkat 5 besar dari Enzo Fittipaldi. Enzo Fittipaldi ini restartnya sangat buruk banget setelah safety car pasca insiden Hauger ini. 2 lap kemudian, Rafael Villagomez keluar jalur sehingga turun jadi peringkat ke-12. Melni yang on the charge pada lap ke-24 langsung salip Stanek dan Antonelli pada lap ke-24 dan ke-25. Jack Crawford dan Kusmaini masuk pit 2 lap menjelang akhir, sehingga Isaac Adjar langsung ambil alih pimpinan balapan ini. Redemption Day untuk Isaac Adjar karena ia berhasil memenangkan balapan ini. Paul Aron finish kedua dan Zen Melni finish ketiga. Oke, itu saja ulasan Formula 2 dari saya. Hadjar ini meski sempat nafsuan di sprint, di feature dia berhasil memperbaiki ritme balapannya sehingga ia mampu menang pada pagi menjelang siang tadi. Zen Melni masih jadi pemuncak klasemen berkat podiumnya, sementara Paul Aron jadi pesaing gelar setelah Dennis Hauger DNF karena kecelakaannya. Setelah saya update lebih lanjut dan saya baca di situs resmi Formula 2, Franco Colapinto harus didiskualifikasi karena pelanggaran teknis. Yang tadinya finish ke-7, pembalap di bawahnya langsung naik, yakni Villagomez, Victor Martins, Ollie Bearman, dan Jack Crawford yang sempat di luar 10 besar. Sementara itu, Zak O'Sullivan kena penalti grid karena menabrak Stanek saat start, serta Dirksen dinyatakan bersalah karena membuat dirinya bertabrakan dengan O'Sullivan, yang berarti baik Dirksen maupun O'Sullivan kena penalti grid nanti untuk balapan di Emilia-Romagna. Oke, sampai ketemu di Emilia-Romagna 2 bulan setelah ini. As always, don't forget to like, comment, share, and subscribe to my channel. Besok nanti saya akan ulas episode 12 tentang GP Australia. Thank you for watching.